Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom, happy Saturday kepada semua teman-teman Bible Study kami di sini. We are so excited. Kami berdoa hadirat Tuhan yang ada di ruangan ini bersama kami semua berkumpul juga bersama Anda dan keluarga Anda dan semua tim dari jemaat masing-masing dan tentunya keluarga Anda sendiri. Well, mari kita berdoa dan satu hati biar Roh Kudus menghembuskan nafasnya supaya setiap firman yang saya bagikan akan Anda alami dengan pewahyuan yang tepat untuk waktu dan kondisi Anda. Let's pray. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari kami semua, dari Sabang sampai Merauke, Belanda, Amerika, Bapa kami berterima kasih. Kau hembuskan nafasmu oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam batin kami yang terdalam, biar Roh Kudus bekerja saat ini mengerjakan apa yang Dia mau kerjakan supaya terjadi spiritual formation dan terjadi transformasi yang akan kelihatan sama orang di luar. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Kami berdoa bahwa perjalanan Yusuf dan karakter Yusuf akan menjadi suatu pegangan hidup dan mentor yang nyata yang telah disediakan Allah dan disampaikan oleh Allah bagi kita semua. Kami percaya Bapak, Kau tidak pernah menyerah karena kami pegang perkataan-Mu kepada Rasul Paulus. Tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Allah. So apapun yang kami sedang hadapi, bagaimana reaksi-reaksi manusia lama kami sehingga membuat kami bisa melipir jauh dari Tuhan, tapi kami tahu Kau belum kelar sama kami. Dalam segala hal Allah turut bekerja sama membawa kebaikan. Buat hati kami tetap cinta Engkau supaya kami tetap kembali on track kepada trajektori yang Kau sediakan bagi kami. Hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus Raja dan Mesias kami. Kami berdoa, amin. Oke, kita kembali lagi, kita fokus kami sampai hari ini masih ada di hidup iman dengan Emmanuel Principle. And saya mau bagikan kepada Anda bahwa kehidupan daripada Yusuf, nah orang yang betul-betul mencapai authentic true self itu Yusuf. Okay? Everything about the dream, apapun yang mengenai mimpi, dua mimpi yang dia dapat dari Allah, ada 12 berkas, satu berkas disembah sama 11 berkas, ada 12 bintang, satu bintang disembah sama 11 plus matahari dan bulan. All that dream come to pass, and amazingly, dia masuk ke perjalanan 13 tahun, and Yusuf tidak punya gereja lokal yang mendukung dia loh. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Anda bisa hidup seperti Yusuf tanpa ikut campur daripada direktur sutradara Allah loh. Oke. Nah, dia betul-betul dibentuk oleh bapaknya di masa tua di Kejadian 37. Benar-benar dididik bagaimana menjadi seorang ciptaan baru yang kenal Allah. Karena dia tidak dididik oleh Yakub. Kalau 10 kakaknya yang jahat-jahat itu dididik oleh Yakub. Yang 100% namanya saja sudah cocok dengan wataknya dia, yang diwariskan oleh kakek moyang dia dan kakeknya dia dan ayahnya dia, yaitu warisan pola asuh jago bohong. Oke? Jadi 2 kali si Abraham bohong mengenai Sarah, Ishak juga bohong, Yakub juga bohongnya berapa kali itu. Ingat, lihat aja anaknya 10. Berapa kali dia bohong, bahkan bikin kebohongan mengenai kematian putra kesayangan Israel. Nah, nama Israel itu besar ya, dalam artinya kalau dari Yakub ke Israel itu besar transformasinya. Bukan cuma ganti nama disahkan di pengadilan negeri. Itu transformasi yang terjadi karena perjumpaan dengan Allah di Sungai Yabok. Proses perjumpaan dan proses perubahan dari dalam keluarnya Yakub sampai dia berkata di usia tuanya Israel dia membimbing Yusuf. Jadi Yusuf itu membawa
Dari kan baru 17 tahun dia diambil. Saya 17 tahun pertama dia dibentuk dengan karakter Allah yang ada di Israel. Karena Israel artinya pangeran Allah. So he has the character of Jesus the King, God the King, ya, karena keturunan Allah semuanya raja. Nah, jadi Anda mesti tahu di sini bahwa Yusuf ini tidak sama sekali tidak dibesarkan di situasi yang dimana dia tidak tahu Alkitab sama sekali. Bahkan dia kenal Allah kok. Kita akan bahas ya. Nah, sekali lagi Yusuf in the end, sampai matinya, dia adalah epitome daripada the true self. Dari seorang yang diciptakan Allah. Dari awal keluarga berantakan, keluarga hancur, keluarga yang menyakitkan, yang betul-betul bisa bikin Yusuf itu berkata, kok aku gak punya kehidupan kok. I don't think I have a family. Dia mau fight kayak gitu bisa. He did not choose to do that. Tapi yang kita dengar berkali-kali, how he is always with God. Always with God. Sampai pada di Kejadian 41 Anda mesti baca sendiri di Alkitab yang ada di meja Anda saat ini. Boleh ngintip ya. Dia punya anak namanya Manasye dan Efraim. Nama Manasye aja nama deklarasi about his personal life yang akibat dari proses kedukaan dan kehilangan. Manasye artinya God make me forget all the pain. Allah membuat aku lupa penderitaan dan kesengsaraan. Berarti dia nggak nyangkali loh penderitaan dia. Dia tidak nyangkali kesengsaraan dia. Tidak dirasionalisasikan. He admit he has it. Tetapi he's always with God. Tapi Allah selalu, karena Allah bikin dia lupa. Bukan dia ngelupain. Kalau sekarang sebagai gembala saya melihat jemaat banyak yang repress. Bahkan kalau bisa yang terlalu menyakitkan jangan diomongin deh. Karena kalau diomongin aduh traumanya dan rasa perih sakitnya tuh keluar lagi kayak baru terjadi kemarin. Nah, kalau Anda menguburkan, menelan, merepresi ya, itu salah. Karena apa? Itu akan bikin kanker di dalam batin Anda. Kan itu luka basah. Nah, dan Anda hidup dalam pura-pura. Yang namanya, ya sorry itu bahasa di Matius 7, yang Yesus berkata, jangan kau menghakimi. Kita bisa menghakimi orang karena kita menghakimi diri kita sebetulnya. We deny ourselves and we judge you not worthy. Kamu gak layak ini, kamu gak usah pakai gini, kamu gak. Pernah gak Anda lihat orang punya baju bagus, sepatu bagus, kan aku gak layak gitu-gitu. Buat apa? You judging other people and you judging you. Nah, kata judging itu ternyata di bahasa Yunaninya is Anda memakai topeng. Anda munafik. Jangan munafik sama orang lain. Kalau Anda munafik sama orang lain Anda akan dimunafikin sama orang lain juga. Now, so it's not just judging pakai pukul palu loh. It's a deep word. Okay. Nah, si Yusuf tidak ada denial. He admit God is in his awesomeness, dalam kebesarannya, is with him. Makanya saya tekankan untuk bisa menjadi authentic true self of you, versinya Yesus yang menciptakan Anda di rahim ibu kita dan menenun kita dengan sidik jari yang penuh dengan Allah. Kita ini aslinya penuh sidik jari sama Allah. Nah, itu tetap berkata, I will never leave you nor forsake you. Aku gak akan pernah tinggalin kamu atau biarin. Itu kan bukan cuman insidental. Kalau Anda kena masalah terus lolos, Tuhan menolong, Tuhan gak ninggalin saya. Bukan, ini Anda mesti bikin ritme hidup bersama Allah. It's a rhythm. Kalau ritme tuh kayak gini ya. Satu penulis dia ngomong kayak gini. Wayne Muller, I'm buying his book. Dia ngomong kayak gini. You know about Sabbath, mengenai Sabbath, hidup beristirahat. Itu Sabat itu kan sebetulnya permintaan Allah supaya kita tuh istirahat dari kerja. Terus karena memang kita dari sistem dalamnya kita ada ritme yang udah ditanam dalam kita. Kita tidak dibikin oleh Allah untuk jadi manusia yang nonstop kerja. 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, 365 hari per tahun, nonstop tak henti-hentian. Tidak. Faktanya kita adalah bagian daripada alam semesta di mana ada musim kering, musim semi, musim hujan, musim gugur, pagi, siang, malam, petang. Itu udah sistem. Anda mau ngelawan itu nggak bisa. Okay? So, seperti alam semesta ada sistem yang udah dibikin,
Di dalam kita juga begitu. Makanya Anda mau kerja hebatnya dengan kekuatan badaknya seperti apa. Bahkan kita bikin artificial daytime. Ya, bikin hari siang tapi palsu, buatan manusia. Dengan apa? Pakai lampu dong. Makanya dulu saya kalau ngomong selama ada cahaya kerja, nggak kelar, nggak boleh pulang sampai kelar dulu. Oke? Saya merusak, memviolate human being punya eksistensi. Kejiwaan manusia saya langgar total. Makanya rusak semuanya. Nggak tambah baik, tambah rusak. Sekuat-kuatnya Anda pasti tengah-tengah jalan tidur kok. Masuk mobil, taruh badan, supir nyetir, langsung tidur. So there is an innate, ya, namanya INNATE, innate. Itu udah datang waktu dari lahir, sistem di mana there is rest. Nah, kalau Anda nggak melakukan metanoia, bahkan berkata, to do sabat, bukan cuma stop 24 jam. Dimana itu kayak program ekstra lagi. Apalagi nih, hari Minggu udah mesti ibadah, pelayanan, apalagi deh, persembahan, perpuluhan, apalagi deh. Tambah sabat lagi. Sabat bukan program. Sahabat kembali ke sistem yang udah dirajut Tuhan, sudah ada di perut si bayi kecil dari lahir. Coba Anda lihat baby untuk dia tidur, perlu nggak diteriakin? Tidur? Nggak perlu. Baby perlu dimatiin lampunya untuk tidur? Enggak, tidur. Taruh di dada mamanya aja, habis menyusu langsung dia ngorok. Nggak perlu. So it's a natural thing. So Allah kalau mau restorasi ulang kita, we will have to go through the rhythm yang alamiah lagi, yang Allah yang bikin. Makanya Anda saya bawa ke Immanuel Principle Life. Okay. Immanuel kan namanya Allah. Aku tidak akan tinggalkan kamu dan tidak akan biarkan kamu. I am the God who is with you. Nah, itu dari semua hukum yang dibikin di Kejadian 1 dan 2, ada satu yang diulangi lagi loh. Di 10 perintah Allah. Di Keluaran 20 yang diberikan Musa di Gunung Sinai di Mesir oleh Allah, itu diulangi lagi. Jadi untuk setelah Paskah, setelah lahir baru, the first thing you have to do is Sabat. Nomor 1, God is sovereign, Allah yang utama. Nomor 2, nggak boleh ada berhala. Itu sama dengan Anda benci sama Allah, karena Anda menciptakan tandingan. Itu penting sekali, karena kalau ada tandingan, Sabat mental. Karena Tuhan Mamon nggak percaya sabat, kerja lembur. Nah, itu bahasa kerja lembur dari mana tuh? Dari Mamon. Masuk ada orang dibikin. Sekarang pabrik bisa kerja 24 jam loh. Nah, mau automated, mau digital, doesn't matter. Kan ada orang yang mencet tombolnya. Berarti ada yang mesti melek. Makanya satpamnya kerjanya juga non-stop. Mesti ada berapa shift. Orang yang mestinya jam tidur dia melek. Orang mestinya kerja dia tidur. Itu kan sudah violating the body system, the human system sudah hancur. So the Immanuel Principle of Life, ini seluruh Alkitab kita itu berisi kehidupan bersama Allah Tritunggal. Nah, the Be with God Life, ini saya pakai istilah ini dari Dallas Willard. I like this, Be with God Life. Jadi penemuan-penemuan yang Allah wahyukan ke saya melalui lagu kalau kepada saya ngajarnya. Dia ngajarnya melalui lagunya si Sarah Simorangke, Bersamamu Bapa. Yang kedua melalui lagunya Don Moen, lagu tua loh itu. I just want to be where you are. Jadi Allah bisa ngajar saya melalui lagu. Ya, karena suatu hari John Bevere berkata, every song that you sing, one day God will ask for your responsibility. What have you done with that song? Nah, jadi itu bukan suatu lirik yang indah-indah untuk Anda nyanyikan, but that's supposed to be your life. Karena dari hati Roh Kudus menciptakan lagu baru buat kita, sementara kita menjalani proses hidup baru dalam Kristus. Nah, di Immanuel Principle of Life Anda bisa beli bukunya The Celebration of Discipline, The Path to Spiritual Growth dari Richard J. Foster. Di Alkitab kita, kalau Anda hidup bersama dengan Allah, you will become seperti Kisah Rasul 13 ayat 22, di mana Allah berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Let me use the English version. I found a man whose heart is after me. Nah, kalau hatinya, kalau after itu artinya bisa juga mengejar. Nah, jadi selalu in step sama Allah. Lah kalau Allahnya aja sahabat ya pasti Daud sahabat dong.
Nah kalau kita betul-betul pengikut Kristus, Yesus Sabat. Karena baca dong di Injil banyak kali. Yesus pada hari Sabat dia masuk ke ladangnya di kitab Matius, masuk ke ladang dengan semua murid-muridnya dan dia ngambil bulir-bulir gandum. Orang Farisi melihat itu mencari momen untuk menemukan kesalahan supaya dia bisa disalahkan karena hanya dia yang bisa berani berkata, dosamu diampuni. Jadi dia menganggap dirinya tuh setara sama Allah. Is Jesus God? Of course. Tapi kan orang Farisi belum tahu. So hari ini saya mau bagikan kepada Anda, the be with God is just so powerful. Karena ini adalah unsur kunci utama yang membuat Anda atau seorang Yusuf dari seorang yang broken, rejected, yang ditipu oleh kakak-kakaknya, yang difitnah, dikhianati, betrayal upon betrayal, lie upon lie, yang dia mesti lewati. Namun dia tidak pernah menyangkali keluarganya. Kenapa? Karena dia pakai Immanuel Principle. This is the key. Ini yang hilang dari saya selama kekristenan saya. Begitu saya masuk pelayanan loh. Kalau saya nggak masuk pelayanan, saya nggak ngilang pengalaman ini. Nah kita lihat ke PowerPoint dari slide dari Peter Scazzero dari buku Emotionally Healthy Disciple. Seorang murid Kristus yang sehat emosi. Jadi kalau rohanimu tuh dewasa, bisa dilihat dari emosinya. Slow down to be with Jesus. Anda ingat ya 4S. Slow down is number 1. To be able to stop. So that you can be still and silent. Supaya bisa listen to God. Menanti-nanti Tuhan dan mendengar Tuhan melalui apa? Scripture reading. Scripture reading itu harus dipelajari sampai bisa dengar suara Tuhan dari Alkitab itu. Can you hear God? Ingat ya, kalau sampai kita berdiam di hadapan Allah dan bisa mendengar Tuhan bicara dari firman yang kita baca, itu Anda tuh menyenangkan Tuhan loh. Sampai dia mau ngomong sama Anda loh. That means you are so enjoyable for him until he can chit-chat with you. Sampai dia bisa ngobrol sama Anda. Nah, lihat. Begitu Anda slow down to be with Jesus, jadi be with Jesus-nya ini udah mutlak ya. And then apa yang terjadi? Hadirat Allah akan bawa Anda masuk ke diri Anda di bawah permukaan hidupmu. Anda sekarang lihat permukaan atas hidup saya. Tapi saya pribadi untuk bisa mengenal diri saya, I have to go deep. Nah, saya nggak bisa masuk ke dalam kehidupan saya unless I'm with God. Karena hanya dia yang bisa bahasa saya melihat dan mengunjungi kedalaman manusia batin saya. Dan itu dijelaskan sudah kemarin di Mazmur 51 ayat yang ke-6. Itu mesti pakai English version. Kalau pakai Indonesian version terbatas pengertiannya. Di Mazmur 51, I want to mengulangi lagi supaya Anda you get used to it. Daud dalam pertobatannya dari berzina dengan Batsheba, dia berkata, "Yet Lord, you desire faithfulness." So, ayat 5 dia ngomong, "Surely I was sinful at birth." Dari kelahiran, semenjak di kandungan ibuku, aku dibentuk dalam dosa kok. Sinful from the time my mother conceived me. Jadi Anda dan saya sudah lahir, dibentuk, conception itu sudah ada dosanya. Ini karena dosa leluhur kita. Ayat 6, yet, ada kata yet, namun you desire faithfulness. Even in the womb. Sekalipun kita dibentuk dalam dosa, tapi di dalam rahim dia kepingin ada kesetiaan. You taught me wisdom in the secret place. In the secret place of the Most High God. That's in the inner man, di manusia dalam. Ini saya pakai NIV ya. Kalau kita pakai TPT dari The Passion, namanya aja The Passion dari Brian Simon ya. Dari The Passion Bible. But it's really nice. I really like it. I know that you delight to set your truth deep in my spirit. Anda bisa lihat spirit Anda. Kita ini adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. But can you see your spirit? And yet Tuhan mau kasih kebenaran. Kebenaran itu adalah logos, firman yang di Alkitab, yang dihidupkan, yang mengatakan Jesus is Lord. Yang mengatakan Yesuslah Tuhan kita. Nah, kalau Anda bisa berkata dengan hati percaya, mulut mengaku Jesus is Lord, and dia mati dan bangkit hari ketiga, you have truth. Because Jesus is the truth, the life, and the way. Ada amin? You set truth deep in my spirit.
So come into the hidden places of my heart. Jadi roh kita ada di tempat tersembunyi di dalam hati kita. And teach me wisdom. Ajarin saya hikmat. Dan 1 Korintus 1 ayat 30. Saya suka sekali ayat ini. God revealed to me. Tapi bikin saya otaknya muter sih. How do I find Jesus deep into my spirit? Karena di 1 Korintus 1 ayat 30. Allah membuat Yesus menjadi hikmat di dalam kita, asal kita di dalam Kristus. For it is not from man that we draw our life, but from God as we are being joined to Jesus. Karena kita nggak menghirup udara Zoe life itu dari manusia, dari pendeta, bukan loh, tapi langsung dari Allah. Pada waktu kita join dengan Yesus in loving union, itu istilahnya Peter Scazzero, the anointed one, and now He is our God-given wisdom. Yesus adalah hikmat yang diberikan Allah bagi kita, bentuknya Yesus. Tidak saja dia God-given wisdom, but also God-given virtue. Our holiness, our virtue, our redemption. So Jesus is all in all dari apa yang kita butuhkan. Nah, Anda kalau slow down akan Tuhan goes beneath the surface of your life to be deeply transformed by Jesus. Transformasi nggak terjadi dari luar ke dalam. Kalau sampai pikiran kita diperbaharui, itu karena Allah Yesus lagi bekerja dari dalam kita. Nah, apa yang dia kerjakan dari dalam kita? Let it out. Let it out. Nanti Anda akan kaget sendiri kok. Loh, aku bisa ngomong begitu ya? Kok aku bisa mikir begini ya? Somebody doing surgery. Filipi 2 ayat 13 katakan tuh. For it is God who both. Saya mesti pakai bahasa Inggris ya karena lebih jelas. Karena Allah lah yang baik melakukan kehendak dia maupun pekerjaan kerelaan dia di dalam kita. In the secret place. Nah, bagian kita apa? Work it out. Kerjakan keluar. Apa yang Allah kerjakan di dalam. Apa waktu Paulus hadir maupun Paulus nggak hadir. Ini berarti Anda nggak bisa jaim. You obey out of your love to God. Bukan karena ada pendeta yang menonton dan pakai pentung, pakai gada dan tongkat mau watching over you. Enggak begitu lagi. It's your own responsibility. Because you love him, don't you? Dan setelah transformasi terjadi within to without, ini kalau bahasa Inggrisnya enak ya, from within to without itu di luar eksternalnya. You then can offer your life as a gift to the world for Jesus. Makanya waktu saya ngajarin, Anda itu pemimpin yang sibuk atau sehat. Sibuk itu penyakit jiwa. Jadi pada ngomong Anda orang pendeta sakit kan kita tersinggung nanti. Sibuk or sehat. Hurry is a sickness in the soul. So kalau Anda mau betul-betul ngalami dan melihat how to process bagaimana katarsis your soul. Bagaimana mengenal dirimu. Saya mau ambil kutipan dari Teresa dari Avila. Teresa dari Avila berkata seperti ini. You know, semua problem daripada manusia. Actually itu terjadinya karena we do not have self-knowledge. Avila itu kampungnya dia. Nah dia tuh Teresa. Where was it? Saya tadi udah ketemu. Okay. Saint Teresa of Avila. Slide di 23 tuh. Dia tulis buku namanya The Way to Perfection. Kalau Anda ada Kindle, ada gitu, ada semua tuh di situ. Okay. Almost all problems in the spiritual life stem from a lack of self-knowledge. Hampir semua masalah dalam kehidupan rohani Anda. Nah, Anda mesti ngerti ya, kehidupan rohani itu apa ya? Bukan pergi ke gereja. Kehidupan rohani itu ya 5S itu. You need to have time with God. Nah kalau Anda mengalami 5S ada problem, susah, aduh males lah gini-gini. Ada resistance di dalam diri Anda yang mengelak ritme itu. Nah itu sebetulnya stemnya dari lack of self-knowledge. Self-knowledge itu, do you know you? Yang sekarang. Kalau yang sekarang nggak tahu, Anda nggak akan tahu Anda akan jadi apa. Kayak Yusuf dong. Si Yusuf juga nggak pernah mimpi loh. Bahwa dia akan menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir. It's far off from him loh. Itu mimpi nggak ada yang terjemahin loh. And you know what? He doesn't have a friend yang mengafirmasi mimpinya dia tuh dari Tuhan. Nggak ada nabi datang ke dia untuk mengafirmasi loh. Nggak ada gembala, nggak ada rasul, nggak ada guru agama yang afirmasi ke dia. Yang dia punya cuma yang orang yang paling dia sayangi, papahnya.
Papanya aja apa baru di usia lanjut usia di usia senja sekali, baru belajar kenal Tuhan tuh di usia senja waktu namanya jadi Israel. Dia nggak ada guru lain. Nah, gurunya si Yakub siapa ya? How would I know? Bapaknya juga udah mati. Right? So, integrating silence and stillness itu betul-betul penting ya untuk kalau Anda mau ikut Yesus loh. And the way how we lead people, bagaimana Anda pimpin orang. Seperti saya sekarang ini. I can lead people now because I know how to lead myself. Kalau saya nggak bisa mimpin diri saya, because I don't know, I don't have any self-knowledge. Kalau nggak ditanya, nggak sadar. Seperti saya bagikan kan waktu hari Kamis yang lalu. Orang berkata, kamu kalau ngomong kecepatan, kamu kalau ngomong marah-marah, kamu kalau ngomong suka mutusin orang lagi ngomong dipotong begitu aja. Biar ditegur keras kayak apa, sampai dibentak kayak apa, nggak tahu. Karena saya merasa apa yang perlu disampaikan itu benar. So somebody need to listen. Tapi caranya tidak bisa kondusif bagi semua yang ada di pertemuan itu. Bahkan mengacaukan jadinya. Kita bisa ngacoin orang tanpa sadar loh. Udah dikasih tahu, dibentak, tetap nggak ngerti. Do you know when you are aware bahwa you are really distracted? Karena pikirannya penuh distraction sekali. Kenapa? Dan bagaimana Anda bisa sadar? Slow down. Diam. Kurangi tempo. Berhenti. Sampai pusat pikiranmu ada di Yesus. Sampai diam. Sampai tenang. Yesaya 30 ya, ayat 15. Dengan bertobat dan kamu dengan tinggal diam. Kamu dengan tenang dan kamu beristirahat berhenti. There is your salvation. Jadi salvation itu bukan terjadi karena teriak-teriak di altar kok. Mau diteplak kepalanya sampai botak, sampai copot wignya nggak akan berubah. Saya udah kapok, kasihan. Rebah-rebah bisa ada yang geger otak malahan. Kalau ada karpet pakai underlayer, kalau nggak ada underlayer langsung ubin. Kasihan kan? Masa pelayanan menghasilkan casualty? Ya gila tak? But that's what I did. Nah, so saking bener-bener, dan itu dirohaniin semua loh, katanya ngalami Tuhan. No, you're not. Kalau Anda perhatikan Mazmur 46, coba lihat sebentar deh. Mazmur 46, pakai bahasa Indonesia juga enak, oke? Okay? Aduh, Anda baca baik-baik deh. Dikatakan ya, bahasa Indonesia ya. Anda mesti ngerti kenapa ada ayat berdiamlah dan kenal Tuhan. Kalau bahasa Indonesia mulai ayat 2. Pas. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ini lagu zaman saya dulu bertobat, Jadi sekarang kita nggak pakai nyanyi deh, ya. Kita pakai serius nih karena lagi perang. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Ayo, kayak lekuifaksi di Palu waktu itu. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, kayak seperti Krakatau, Gunung Krakatau. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang dan bergelora. Selah, tarik napas, berdiam, sampai tenang. Jadi bacanya nggak bisa sekaligus baca. Ini ada 5S di sini. Selah, itu 5S. Kemudian jam, masuk ke ayat 11. Di tengah-tengah gunung gejolak di bawah laut. Gelombang menggelora, tsunami itu. Oke? Apa yang nasihat Allah? Diamlah dan ketahuilah. I am God. So when do you have to be still? In the midst of problem. Bukan waktu lagunya lagi syahdu. Bukan itu. Makanya kemarin saya berikan pada Anda Matius 11 tapi dari what do you call it? Dari Message Bible. Okay, let's read. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Dan Anda buka ya Alkitab Anda di bahasa Indonesia supaya Anda ngerti Matius 11 itu sebetulnya isinya apa sih, kan kita nggak bisa potong-potong, ini eksogesisnya jelas di sini. Perkenalan mengenai Yohanes Pembaptis, promosi Yesus mengenai Yohanes Pembaptis. Oke, kemudian dia kecam beberapa kota. Nah, waktu dia kecam Korazim, Betseda, tanggungan hukumannya Korazim, Betseda lebih parah daripada hukuman untuk Sodom nantinya. Dia lagi tegur keras. Tiba-tiba di ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus. Nah, Eugene Peterson terjemahnya kayak gini. Abruptly Jesus broke into prayer. Di tengah masalah.
Di tengah pelayanan kita sedang mengalami tantangan. Firman, kok aku jujur tulus loh membagikan, kok aku dimarahin sih? Kok aku malah dilempar, disiram air sih? Kok aku malah dimaki-maki, dikritik sih? Ini kan firman, bukan perkataanku. Listen, lihat pola ritmenya Yesus. Ini udah built in di dalam dia. Dan waktu dia jadi manusia, itu built in rhythm of life dia. Itu dibentuk loh dan dibikin. Makanya di Lukas 2 ayat 40 dan Lukas 2 ayat 52 dikasih tahu, Jesus juga melewati spiritual growth. Enggak otomatis, mentang-mentang dia Roh Kudus, bapaknya badannya adalah dari selnya si Maria, otomatis langsung waktu lahir kira laba-laba ya nama karo. Enggak, dia enggak pakai bahasa roh. Langsung Tuhan adalah gembalaku, dengannya begitu. Dia mesti belajar dari nol karena dia jadi manusia. Kan Allah belum pernah jadi manusia sebelumnya. Itu inkarnasi pertama kali loh. Jadi pengalaman brand new bagi Allah. So he need to learn bagaimana jadi orang. Yang dia bikin serupa gambar rupa dia. But how do you live as a human? So he was raised spiritually. Dia bertumbuh dalam secara fisik dan menjadi bijaksana, menjadi full of wisdom, and disukai Allah. So he has relationship with the Father. Ayat 52. Bertumbuh fisiknya, stature-nya, kepribadiannya, inteleknya, emosinya, social development-nya, apa lagi tuh? Inteleknya, rohaninya, disukai Allah dan manusia. My God, kalau semua orang bisa suka sama dia, anak-anak suka sama dia, orang berdosa, Sakius saya suka sama dia, padahal sudah jadi kusta bagi seluruh kota Yeriko. Tapi dia disukai loh. Sama si Sakius nggak jadi orang yang diisolasi mandiri loh. Dia nggak kalau si Sakius itu social distancing tuh, nggak ada hubungan sosial. Kalau kita physical distancing tuh salah tuh, nggak boleh social distancing. Buktinya kita ketemu hari ini. Ada sosmed kan, jangan go mad, okay? We are still having good social relationship. So Yesus, Eugene Peterson berkata, abruptly Jesus broke into prayer. Itu saya mau ngajarin ke Anda. Betapa alamiahnya, so natural for Jesus. Dari ketegangan, ancaman hidup, langsung to prayer loh. Nah, kita disuruh kayak gitu juga. Kalau ditegur-tegur, kalau kita pegang apa-apa clumsy, apa-apa jatuh, apa-apa pedot, kayak bawa mobil nabrak, sampai dimaki-maki, udah gak usah nyetir lagi, sini diambil, kamu disandra ya, gak boleh kamu keluar rumah, dan apalagi pegang kunci mobil, tak kunci kamu sekarang orang jadi kunci sekalian. Bahkan dimasukin kamar gelap, digantung, dibalik laginya. Disabetin lagi gitu lagi. Tangannya diborgol loh. Bayangin. Itu kan kesaksian dari jemaat kita yang kita dengar kan kayak gitu. Dari saya di Sangirta Laut loh. Aduh, ada anak muda nggak pakai baju, kurus gitu ya, tinggi, teriak-teriak. Udah kamar tidur saya udah nggak pakai jendela, ya terang semua kan sih, apa tuh, bukan see-through ya, suaranya sound through man. Sampai saya bukan dibangunin ayam bekokok, sama dibangun anak teriak-teriak. And saya ajak ngomong, kenapa kok teriak-teriak? Nah, tapi kan di kampung ya enak lah, tinggal jalan nyebrang-nyebrangan bisa langsung kenal. Kalau kita mesti pakai, kalau Jakarta mesti melalui pagar, habis pagar anjing menggonggong. Bagaimana kita mau datang ke rumah-rumah? Takut juga kita digonggong. Udah lagi kita yang digigit, malah kita yang butuh counseling malahan. Ini langsung. Ternyata bapaknya itu waktu dia kecil, kalau dia nakal, saudara-saudara, dia digantung di pohon jambu yang ada di depan rumah. Ditelanjangin, dikasih semut rang-rang di kemaluannya. Nah, kesakitannya itu teriaknya tuh dikeluarin waktu dia umur 25 tahun, pas saya lagi di bagian Sangirta Laut, Pulau apa waktu itu yang ada pemain tinju lah situ Indonesia yang terkenal yang dari situ. Wow, saya bilang that time saya belum ada emotionally healthy spirituality, karena orang buta nggak bisa nolong orang buta kan ya, betul nggak? Coba Jess keluarin Jess itu slide yang keren saya tuh mengenai fashion show, bagaimana facial show, mengenai tante-tante di train di New York yang pakai masker. Tidak, dia mau aman saudara. Maskernya bukan di hidung dan di mulut. Maskernya dari mata sampai ke dagunya dia. Terus dia pakai kacamata hitam. Semua orang pasti ngakak deh, pasti ngakak. Apalagi Diana Van Bak tuh pasti ngakak tuh. Wah, gobrak. Wah. Nah, tapi saya ngomong sama murid Bible study saya bilang, jangan ketawa dulu dong. Iya betul, Elias Pikal, betul tuh, Maureen Lasset, betul tuh kampungnya dia tuh.
Nah, can someone tell me what she is looking for? Jadi penumpang kereta api MRT di Amerika juga ketawa dia, karena dia yang kasih komentar gitu tuh, dia bikin narasi. Cuman kepada murid Bible Study EHS saya tanya, mbok direnungin. Saya Indra Gautama nggak bisa menolong anak di pulaunya kampungnya si Elias Pikal itu di Sangirta Laut, nggak bisa. Saya nggak bisa suruh dia diem, it's too painful. Buktinya si Yusuf pertama kali kakak-kakak saudaranya beli makanan ke Mesir karena bapaknya bilang di Mesir ada makanan loh. Mereka pergi, si Yusuf kan ketahuan, lihat loh, itu kakakku loh. Tuh, makanya tadi saya kasih highlight. Oke. Saudara pergi di Kejadian 42 di ayat yang ke-6. Dan ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Tapi kakaknya nggak tahu loh itu Yusuf loh. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Nah, kemudian Anda lihat di ayat 21, bagaimana kakaknya ingat waktu dia dibuang ke sumur, di penjara, the pit. Tapi lihat di ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka, habis nangis lepas keluar lagi ketemu kakaknya lagi. Kejadian 45 begitu lagi. Kejadian 43 begitu lagi. Kejadian 43, 30. Lalu segera Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu. Merindukan adiknya pertama kali dia lihat Benyamin nih. Dan dicarinya tempat untuk menangis. You know, his katarsis. Dia lakukan katarsis. Dia proses sakitnya. Karena dipisah, ditinggal, diputus hubungannya oleh kakak-kakak yang 10 dari Benyamin. Adik paling dia cintai dari satu mama. Kalau yang 10 berbeda mama. Dari papahnya yang paling dia cintai. Kejadian 45. Dia juga nangis. Lagi sekarang di depan kakaknya dia nangis sampai seluruh istana Firaun dengar. Itu kalau Firaun nggak respect si Yusuf, udah diusir kali. No, Firaun terima. Itu bukan tangisan kangen. Dia itu flashback pada waktu dia lihat kakak di depannya sujud. Mimpinya flashback. Di situ dia teriak sakit. Tapi dia keluar lagi. Kalau Anda nggak proses your pain, proses kedukaan Anda, Yusuf tidak bisa mengampuni kakaknya. Yusuf gak bisa mengasihi kakaknya. Instead, dia gently dengan lemah lembut memelihara kakak-kakaknya dan keluarga mereka dan ayah mereka sampai hidup, sampai dia mati, tidak kekurangan apapun. And dengan hati forgiving. Jadi kalau Anda berkata susah ngampuni, saya dulu pernah ada bekas jemaat saya berkata susah ngampuni, ini di depan mayat papinya loh. Susah ngampuni, susah sakit. Terus mengerang-ngerang di depan kantor saya, depan meja kantor saya. Saya bilang, coba take it easy. Again ya, saya ini orang buta. Kayak tante tadi itu loh. Saya tuh tidak tahu, saya itu juga orang luka seperti jemaat saya itu. Bagaimana orang luka dan tidak sadar saya luka, menolong orang luka. Jadi kalau Anda nggak belajar buku EHS ini, I don't have self-awareness. I don't have self-knowledge. Bahwa saya itu waktu lahir baru, rohnya baru. Okay? Dan Allah kasih hati baru. Dan di dalam hati itu dia tulis kitab Yeremia 31 dan Ibrani 10 katakan. Dan Allah sendiri tulis dengan jarinya. Di hati yang baru kita, hukum Allah. Sehingga kamu gak perlu manusia ngajarin kamu. Kalau firman didengar, you know that you know God is speaking to you. Namun, saya bawa ke keluarga baru saya di dalam Kristus, notabene namanya gereja lokal, jemaat. Saya bawa karakter pribadi yang saya wariskan dari kakek eyang nenek saya, kakek eyang nenek eyang dari 3 generasi. Karena keluarga Allah itu selalu 3 generasi. Dari mana saya tadi? Dari 10 perintah Allah. Kalau Allah ayahmu melakukan dosa, maka kesalahan bapamu aku timpakan ke generasi 3 dan 4. So, apakah itu DNA? Apakah itu kelakuan yang dibelajari? Kalau Anda bisa melakukan, Yakub melakukan dosa dan 10 anaknya Yakub melakukan dosa double kuadrat dibandingin apa yang Abraham lakukan, apa yang Ishak lakukan, apa yang Yakub lakukan. Apakah itu DNA? Itu hukum. Kayak si Daud. Waktu Daud membunuh Uria, tangan kanan kesayangan dia loh. Gara-gara dia sudah berjinah sama istrinya Uria.
Kemudian dia dengar dari si Bathsheba, dia hamil. Waduh, benar-benar dia bikin premeditated murder. Terus Allah ngomong apa di 2 Samuel 12 kalau nggak salah. Pedang ya Daud tidak akan pernah keluar dari keluargamu loh. Sampai 4 generasi. So kita tuh mewariskan sifat-sifat buruk dan bencana-bencana. Itu bisa hukuman Allah kepada ayah kita, ayah leluhur. So whether it's DNA atau alamiah atau learned behavior, by God man, kesalahan Bapak turun ke kita. Yes, Yesus mati di kayu salib memberitakan itu. Tapi dari apa yang Yesus selesaikan di kayu salib, menjadi dirimu tanpa lagi memikul kesalahan Bapakmu. How do you do it? By 4S dengan sabat yang kelima, S kelima itu. Kalau tidak Anda nggak dengar Tuhan, Allah juga nggak bisa kerja untuk merestorasi dalammu. So this is very important. Makanya ini saya berkata kepada murid-murid Bible study saya, coba direnungin tuh. Ini foto kenapa menarik si fotografernya? Because he's digging something that she cannot see and she doesn't even realize she cannot see. Makanya kalau ada orang yang nggak melakukan yang pantasnya, seyogianya, sewajarnya, jangan dibentak. Saya baru bisa nggak bentak setelah saya sadar diri saya kayak apa. Setelah saya baca genogram keluarga saya. Oh, apa yang saya hidupin? Karena saya bilang, kok dari 4 anak cuman aku sih yang berzina, kumpul kebo, abortus. Kok yang lain-lain nggak kayak begitu? Saya kalau lihat mami saya udah hancur hati deh. Mama saya itu kayak wanita Amsal 31 tanpa kenal Yesus loh. Hidupnya hati-hati, nasihat maconya didengerin. Kalau Anda ngobrol sama mami saya sampai 92 tahun, dia nggak pernah bilang, mamiku ngajarin aku, papaku ngajarin, nggak pernah. Karena papi maminya itu kawin dapat apa ya, arranged marriage, kaya sama kaya digabungin, pokoknya bergabungan ada 4 anak gitulah ya. Mami saya, adiknya juga laki, sejak 7 bulan jadi baby, pindah dari rumah tangga ke rumah tangga. Sampai hari ini dia nggak kawin. Karena is such a trauma. To think about a family with mommy and daddy, it's just horror buat dia. So pelarian dia adalah Tuhan. Thank God ke Tuhan. Dia pemain organ di gereja. Dia disayang. Tapi waktu Pak Herman kakak saya membagikan mengenai how dia dikunjungi oleh Tuhan di bawah permukaan hidupnya dia. Dibongkah gunung es di bawah permukaan air itu. Wah, dia tiba-tiba telepon dari Belanda, dia tinggal di Belanda ya. And dia ngomong, aku kok diingetin ya, aku tuh benci sama kakak iparku itu. Aduh, I hate him like passion, purple passion. And dituntun sama kakak saya. And dia lahir baru, dia dipenuhi Roh Kudus, dan dia ampuni omnya. Enggak deh, kakak ipar ke omnya. Nah, tapi how do we know? Kok kita bisa pahit gini dari kok spontanitas ini. Sekarang saya baru ngerti Mazmur 103 ya. 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, jangan lupa kebaikan Allah. 1, He forgive us from all our iniquity. Nah, ini mesti pakai King James atau English Standard Bible. Kenapa? Iniquity kalau bahasa Indonesianya dia mengampuni kesalahan kita. What is kesalahan yang menjadi dosa fatal? Nah, itu kesalahan keturunan nenek moyang. Karena kecenderungan berdosa. Dari mana tuh cenderungnya? Lahir udah dituruni, diwarisin. Now that's a legacy juga. But negative, destructive legacy. And the curse dari Tuhan juga. So you need to really come to Jesus totally, wholeheartedly. Supaya Yesus dikasih kesempatan by us. Oleh kita. Untuk bisa kerja dalam kita. Makanya jangan kerja. Memang betul, jangan lengah. Bekerja di ladangnya betul, tapi kan dia ada sabat. Jangan lagu dari kitab Roma itu menyabet hukum sabat, itu salah ya. Anda kesabat sendiri. Rest, man. Be balanced. Jangan, kita tuh nggak diciptakan Tuhan kayak mesin. We are like Him. Kita kayak Allah. We can cry, we can say, aduh gue capek, aduh gue mentally fatigue deh, gue nggak kuat deh. And you know Jesus say the same thing. So jangan, kalau mau niru Allah, niru Yesus, niru yang benar dong. Kuasai 4 Injil itu. Udah deh, kalau Anda mau sukses, kuasai 4 buku Injil. Every year finish the whole 4 book. Because then you know what you have to become. Like the one you need to follow. Karena Yesus kasih hukum loh, mutlak loh. Setelah dia kasih
pengajaran bahwa tentang hadiratnya yang akan masuk ke dalam kita supaya kita ada self knowledge atau self awareness. My God, he start working. He start working. Ruth Halliburton berkata, aduh saya senang sekali dengar kesaksian dia. Aku tuh pertama kali belajar solitude silence ini, I don't believe it. It's just not me, gitu loh. Suruh diam, nggak buat gua. And you know, for 10 minutes itu kayak neraka 10 jam loh rasanya dia bilang. And I don't feel anything, nggak kerasa apa-apa. After 1 year, I don't know how, I don't know when, I don't know who. Tapi pada waktu saya menghadapi tantangan-tantangan hidup, kok saya berubah? But the transformation comes from within. So I don't use my brain to change. I rest and surrender in His love. So Yusuf berjalan di dalam kasihnya total. Nah, kita kembali ke abruptly tadi ya. Ayat yang Matius 11 ayat 25. Tujuan saya membagikan ini pada Anda is so you know that Yesus itu alamiah untuk masuk ke dalam ritme hidup seperti yang Allah Bapaknya hidupin. Abruptly Jesus broke into prayer habis marah-marah ya, mengutuki Korazim Betsaida. And dia berkata kayak gini, boleh ya saya pakai bahasa Inggrisnya ya. Thank you Father, Lord of heaven and earth. Dia kasih tahu loh bapaknya dia itu Tuhan, pemilik surga dan bumi. You have concealed your ways from sophisticates and the know-it-all. Aduh asik sih Jujin. Kau sudah sembunyikan semuanya ini dari yang sophisticated ya, orang yang sangat perlente, educated, academic gitu. Yang know-it-all, orang yang maha tahu. But spell them out. Okay? Tapi mengejak begitu rupa jelasnya kepada orang sederhana, ordinary people. Yes, Father. Ya, Bapak. That's the way you like to work. Saya baca ini sambil nyanyi ya. Yes, Father. Aha, I like it. That's the way you like it, right? That's the way you work. And Jesus resumed talking to the people. But now, tenderly. Bayangin, dari ngamuk sama Betsaida Korazim, sekarang dia ditulis kok. Now tenderly, he talk to the people. Ke kota dia kutuk, kota. Dia gak ngutuk orang loh, kota. Tapi ngomong ke orangnya, sweet, loving, tender. Alias kita kalau gak doa sama Allah Bapa, kita gak akan mengalami transformasi. We cannot be a loud, strong person menjadi loving, tender. Tanpa doa, no way Jose. And the Father has given me all these things to do and say. Bayangin, gak heran kan ya? Dia bisa ngomong, it is finished, the battle is over. Sudah selesai. Kenapa? Semua yang dikasih Bapaknya dan dikatakan dan sudah dikerjakan. Itu finishnya di situ. Dia gak ngerjain apa agenda orang bikin, apa yang orang Farisi katakan. Dia bikin totally, Yohanes 5:19. The Son can of himself not do anything except the Son see the Father. Precisely. And this is a unique Father-Son operation. Anda baca gak sih ayatnya? Ini ada di Message Bible. I open my Message Bible book again. Aduh, it's so good. Karena di buku aslinya beda sama YouVersion. Kalau YouVersion ada ayat-ayatnya, nomor-nomornya 19 ke 23. Kalau buku, none. It's just like the whole story. Okay? The Father has given me all these things to do and say, this is a unique Father and Son operation. Coming out of the Father and Son intimacies and knowledges. Aduh, bagus gak nih? Ini Yesus ngomong, kalau aku tuh gak intim dengan Bapakku, dan aku gak tahu bagaimana TikTok, bagaimana dancing with the Father and sharing the knowledge I get from the Father to you people in a tender way, dengan penuh kelemah lembutan. Tender sama gentle beda ya. Kalau tender tuh empuk, nggak ada forcing, nggak ada. Nah, nanti kita sambung ke situ. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I'm not keeping it to myself. I'm ready to go over it line by line. I like this one. Kayak Yesaya 28. Line upon line, precept upon precept. Dia ngajarnya pelan loh ke kita. Gak kayak saya ngebut. Beda banget loh. Makanya saya bawa ke Alkitab, jangan bawa ke Indri. Tapi lewat saya gak apa-apa gitu maksudnya. Okay?
line by line with anyone willing to listen. Aduh, orang yang warna merah personality kayak saya, kolerik, yang task oriented, result, go getter, result oriented. Ini revolusioner. Kalau sampai berkatain, Yesus berkatain, I'm ready loh to go over it with you, line upon line by line with you. If you're willing to listen, I go line by line. If you're not, there's nothing I can do. You can be the same old Indri yang keluar dari rahim mamimu. Nothing can change. So saya undang Anda hari ini, marilah kita praktek berhenti atau beristirahat dalam hadiratnya Yesus, dalam cooknya yang ringan dan enak. Nah, oke. Coba kita lihatin sebentar deh gambar sapi itu yang bercook tuh. Nah, kita lihat ya. Aduh, bodoh banget deh aku ini ya. Berulang-ulang udah ngajar soal to silence and I just saw this picture. Ya terang dong, be with God itu ya berada dalam cook yang dipasang Yesus. That's because once you are cook you cannot go anywhere. You just be with him. But he is tender with you. Karena dia ngomong, aku meek loh, aku lemah lembut, kamu belajar dari aku ya. Because I'm meek and gentle. I give you rest. Bahasa Indonesianya I give you kelegaan. That's potret itu. Itulah pelambang Anda berjalan dalam be with God. Oke, let's in the last 5 minutes kita masuk ke yang Matius 11 English version yang ayat 28. Tadi sampai 27 tadi, line upon line itu bagi yang Anda willing to listen. Ayat 27. 28. Are you tired? Are you worn out? Capek, worn out udah kayak gitu loh. Burn out on religion. Jadi Anda tuh kalau sibuk dengan agama, dengan program-program gereja terus, dalam Alkitab, seminar, konferensi, mesti hadir, usher, WL, semua Anda kerjakan, semua Anda memberi diri semuanya. Ini burn out loh. Apa sih burn out artinya? Anda dengerin ya dari pengajaran saya. Are you a busy leader atau healthy leader? Saya ajarin mengenai burn out. Parker Palmer berkata, when you try to give everything out of your nothingness, you're burn out. Okay? Come to me. Kalau udah burn out, ada solusinya. Come to me, kata Yesus. Get away with me yuk. And you will recover your life. Yang dipulihkan kembali ke kita apa? Our life. That abundant life yang Yesus janjikan Yohanes 10:10. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang memberi hidup bahkan hidup berkelimpahan. Ini mau dibalikin. So burn out people, you lost the Zoe life. Kenapa? Karena nggak pernah 5S. Anda nggak pernah diisi bensin, mobil aja isi. I'll show you how to take a real rest. Ini loh line up by line. Apa sih berhenti yang beneran itu? Seperti apa sih? Walk with me and work with me. So ini loh the secret to success in the Lord. Walk with Jesus. Everything Anda lakukan sesuai kehendak Allah harus bersama Tuhan, tidak tanpa Tuhan. With God. He is your partner for life. Watch how I do it. Ini kan dia sapi sebelah kanan kita. Learn the unforced rhythm of grace. Wow. Ya enggak. Itu ada stiker tuh yang saya yang kirim ke Pastor Evelyn. Dia demen banget tuh. Mike godain saya pakai stiker itu. Ada 2 rabbit tau nggak? Yang satu tuh dong. Palanya didorong-dorong terus tuh loh. Nah itu forced rhythm tuh. Itu nggak gracious tuh. Ya, lo berasal tak pentong ya. Okay. Ini learn the unforced rhythm of grace. Ayo dong gitu loh. I won't lay anything heavy or ill-fitting for you, on you. Enggak, gue enggak kayak. Kalau Indri ke kalian, iya, saya kasih kamu heavy, ill-fitting burden. Tapi not Jesus. Keep company, ayo berteman sama aku dong. You will learn to live freely and lightly. Ini adalah buah dari orang yang hidup dengan Immanuel Principle. If you don't live like that, you cannot. Nah, for a closing, saya mau kasih tahu pada Anda semua, ada ya bahasa Indonesianya juga saya tulis di situ ya. Di bahasa Indonesianya berkata seperti ini, cook yang kupasang itu enak dan bebannya ringan. Come on, if you really walking with God seperti Yusuf, sekalipun dari pit to the palace, dari penjara ke istana, listen to me,
Dari sengsara, diceraikan, dianggap udah mati, udah gak ada. Loh. 13 tahun bapaknya si Yakub stres, depresi berat. Karena udah kehilangan Yusuf kan. Dan dia tahan si Benyamin tuh. Udah gitu Benyamin diminta sama Yusuf kan. Depresi berat. Depresi berat si Yakub loh. Tapi waktu dia melihat Yusuf, bukankah dia sembuh? Isn't it amazing? Seeing the right people can heal you, you know. And Yusuf pada waktu ketemu papinya dan kakak-kakaknya, lihat dong. How did he bring himself? Gentle, restful, gracious, forgiving. That's the true you. Anda gak bisa coba-coba baik dari luar ke dalam. Matilah. Orang gak ada kok elemennya di dalam kita. Untuk menjadi kayak Yesus gak ada. Mesti Yesus yang taruh. Alright. I pray jelas sekali Emmanuel Principle ini. And you can do it. Jadi gak ada pilihan harus 5S. Every day, once a week, every day, once 24 hours a day. Kita doa ya. Bapak kami yang baik. Sabar sekali kau Bapak. Long suffering. Sampai menderita nungguin kami. Untuk bisa ngerti perkataanmu. Padahal Yesus berkata di Matius 11 ayat 25 sampai 27. Apa yang Yesus ajarkan. Enggak dikasih ke orang-orang yang know it all. Yang maha tahu. Tapi orang sederhana. Oh my Lord. Jangan bikin kami yang udah pinter sekolahnya. Menyederhanakan Alkitab. Justru Alkitab itu di atas akademis kami. Bikin kami rendah hati Bapa. Karena kau benci orang congkak. Tapi kau memberikan kasih karunia berlimpah-limpah bagi orang rendah hati. May we all this week become humble. Terutama mau masuk ke hari Minggu besok. Untuk ibadah bersama. Let us be humble during the Sabbath weekend Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Oke, kita ketemu sampai hari Kamis jam 5. And I pray that ini yang diajarin jadi pengalaman. Please get the book. Saya minta Anda mesti beli bukunya. Saya ini bisa ngomong kayak gini karena saya praktekin bukunya. Dan alat prakteknya tentu ini. So we see you again on Thursday. Love you and God bless you.